Bab dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab larangan melaknat orang. Ya. Terkutuk kamu. Nah, itu laknat. Kalau bahasa Arabnya la'an. Tapi kalau bahasa Indonesianya terkutuk. Terkutuk kamu. Ya. Dari sahabat Abu Zaid bin Thabit Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan beliau termasuk orang yang ikut di Bai'atur Ridwan, ya, mengatakan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersumpah, ya, ini larangan untuk bersumpah atas sesuatu yang di luar Islam. Nah, ini dilarang. Contohnya sumpah atas nama selain Allah. Kalau masih nama Allah boleh. Atau yang kembalinya ke Allah walaupun tidak ada kata Allah di situ. Seperti Rasulullah sering bersabda, "Walladzi nafsi biyadi." Demi jiwaku yang ada di tangannya. N-nya besar. Maksudnya Gusti Allah. Itu masih boleh. Demi jiwaku, demi nyawaku yang ada di tangannya. Maksudnya tetap kepada Allah. Tapi saya bersumpah demi bulan, aku demi bulan mencintai kamu. Nah, itu haram, tidak boleh. Demi matahari ciptaannya. Apalagi yang selain itu. Apalagi yang selain itu. Sumpah atas yang selain nama Allah itu haram. Tidak boleh. Jelas ini. Jadi kalau misalnya kepepet, wallahi, billahi, tallahi, demi Allah, demi yang mencipta langit dan bumi, nah itu boleh. Pokoknya kembalinya kepada Allah. Kemudian Rasul sini sebut, nah ini yang sedang sekarang ini perlu dibahas. Wa man qatala nafsahu bi syai'in 'udziba bihi yaumal qiyamah. Seseorang yang bunuh diri, ini sekarang sering sekali terjadi. Bunuh diri ini. Maka dia akan diazab dengan alat yang dia pakai untuk bunuh diri, selain tambahan azab, ya. Ila yaumil qiyamah. Di yaumil qiyamah nanti selamanya dia akan teradab seperti itu. Dan mohon maaf, kalau secara zahir orang bunuh diri tidak bisa masuk surga. Tapi tidak tahu kalau Allah mau punya kehendak lain. Jadi saya bukan orang yang mau nyetempel, mati bunuh diri langsung neraka. Ya siapa saya? Cuman kalau secara syariat yang disampaikan Nabi, bahwa orang yang bunuh diri, maka dia akan diazab dengan bagaimana cara dia bunuh diri, seperti itu terus. Dan tidak masuk ke surga. Karena di surga tidak ada azab. Kecuali kalau diampuni sama Allah, dan saya manusia bukan Tuhan. Saya ini pribadi, Muhammad bin Anis, ini manusia bukan Tuhan. Saya tidak berhak menghakimi orang ke surga atau ke neraka. Cuman saya nyampaikan dari Rasul di kitab Riyadhus Shalihin ini bab larangan laknat. Yang di situ disebut tentang bunuh diri. Nah, sekarang ini sedang marak. Sebelum bunuh diri tulis surat dulu. Gara-garanya apa? Gara-garanya awalnya itu diantaranya ya sebelum bunuh diri sudah lama ya. Cuman akhir-akhir ini ada orang dari Korea, influencer, followernya jutaan, meninggal bunuh diri, sing nyelawat ewonan. Wah, akhirnya banyak yang ikut. Wah, aku nek mati viral aku. Itu masalahnya. Kemarin ada penyanyi asal Inggris. Kemarin nih. Followernya di Instagram 27 juta. Terkenal, kaya, segala macam. Lagi mau show di Argentina. Tahu-tahu apa? Loncat dari kamarnya tingkat 3 jatuh ke bawah, meninggal dunia. Mati. Kaya yo, terkenal iya. Nah, banyak juga begitu. Di Jepang itu angka bunuh diri itu ribuan setiap tahun. Sedangkan punya anak males. Jadi di Jepang itu butuh orang-orang dari Jawa Timur untuk pindah ke sana. Karena di sana tingkat kematian tinggi, tingkat kelahiran rendah. Yang bunuh diri banyak. Lah ini dari tipu daya setan. Iya, jadi ada yang tanya itu. Pernah saya ditanya itu, apa sih hukumnya bunuh diri? Saya dari kecil itu penasaran. Loh, tidak usah penasaran mas. Yang jelas hukumnya bunuh diri itu haram. Saya kasih contoh. Orang-orang di Palestina itu hampir sampai saat ini tidak ada yang tercatat bunuh diri, padahal mereka tersiksa seperti itu.
imannya kuat. Imannya kuat, dia tahu kalau saya bunuh diri, saya nanti tidak ketemu Allah, tidak ketemu Nabi Muhammad, tidak ketemu Nabi Ibrahim, tidak ketemu Nabi Musa, tidak ketemu Ashabul Kahfi, tidak ketemu Wali Songo, tidak ketemu orang baik-baik. Saya ketemu Fir'aun, Korun, Abu Jahal, Walid bin Al-Mughirah, Namrud, Korun, Haman. Itu musuhnya, orang-orang kaum Nabi Lut. Itu yang ditemui nanti. Buat apa ketemu orang-orang itu? Ada yang bunuh diri kemarin dulu gara-gara apa? 70 juta duitnya habis untuk ngeslot. Jadi 70 juta duitnya untuk kepingin dikumpulkan kerja, ya. Sampai 70 juta mau nikah, mau ngelamar, tahu-tahu dia merasa mungkin dengan slot akan semakin nambah. Ngeslot terus, mungkin nambah, kurangnya lebih banyak. Nambah, gak cuma ada. Subhanallah, orang kalau sudah kena slot ini seperti tertutup, padahal dia tahu kalau dia mau kalah. Dia tahu kalau dia mau kalah, bukan tidak tahu. Kalau dulu itu, kalau main remi itu, ya haram ya, main remi untuk judi, itu saya bisa menang, saya bisa kalah 50-50. Tapi kalau ngeslot 100% pasti kalah. Iya, kalau menang itu disengaja biar orang yang main itu tidak mundur langsung. Kalau dia kalah terus, ya tidak main dia. Dia main menang sekali 2 kali, kalahnya 20 kali. Main lagi 2 kali menang, kalah lagi 30 kali. Ya itu hitungannya kalah. Sampai 70 juta uangnya habis, bunuh diri. Gara-gara slot. Gara-gara pinjol juga begitu. Bunuh diri. Nah, mohon maaf, seberat apapun hidup itu, seberat apapun akan menghadapi pemecatan dari tempat kerja, kehilangan keluarga. Mohon maaf, waliyadzubillah, harus bercerai atau bagaimana. Tidak ada yang layak untuk dilakukan pilihannya itu ke bunuh diri. Tidak ada. Karena urusan duniawi ini kalau hilang, selama kita tidak kehilangan Allah, di akhirat kita masih menang insya Allah. Kan begitu. Ada juga salah satu pegawai negeri pernah bilang sama saya tidak tahan karena saya pinjol habis banyak uang saya. Ini chatting di Instagram. Saya ini tidak punya kemampuan untuk membayar dan saya ini seorang pegawai negeri. Maka kalau saya ini bertahan terus, saya akan ketahuan. Kalau utang saya banyak, saya akan dipecat. Saya rasanya ingin bunuh diri. Pak, sampai dipecat saya bisa kerja lagi. Sampai dipecat, sampai bisa kerja lagi. Wes, gak jadi pegawai negeri. Apa? Se-Indonesia pegawai negeri cuma berapa? Yang lainnya bukan pegawai negeri dan hidup. Tapi kalau jenengan bunuh diri, sudah tidak jadi pegawai negeri, tidak pegawai kampung, tidak pegawai akhirat, teman. Hilang semua itu. Hilang semua. Semua. Kalau begini, orang bunuh diri, dia nyusahkan dirinya. Pasti itu. Di dunia dia sakit, di barzakh dia sakit, di mahsyar dia sakit. Kalau dia bunuh diri minum racun, dia nanti akan minum racun selama-lamanya. Dan jangan disamakan racun sini dengan racun sana. Sambil dibakar api, sambil minum racun. Tapi gak mati, lorotok, gak mati-mati. Itu selamanya. Kalau dia bunuh diri dengan gantung, kata Rasulullah SAW, dia akan diazab dengan digantung dan gak mati-mati selama-lamanya. Kalau dia bunuh diri dengan tembak, dia akan diadab seperti itu selama-lamanya, tapi gak mati-mati. Selamanya loh Pak, gak ada berhenti. Kalau orang bunuh diri di sini kan merasa setelah mati aku mari. Ini gak mari, lorotok, tapi gak mati-mati dan tidak bisa ke surga. Waliyadzubillah, itu menakutkan sekali. Kalau ada satu orang bunuh diri, waliyadzubillah, semoga kita diselamatkan dan semua yang muslimin muslimat dan semua manusia diselamatkan. Orang kalau bunuh diri, dianya susah, orang tuanya susah. Ya, orang tuanya pasti susah. Orang tua yang cinta sama dia itu susah. Kalau orang tuanya tidak cinta sama dia, temannya susah. Nyusahkan tok, Pak. Yang senang siapa? Setan. Alhamdulillah. Anak tambah konco siji. Jadi tidak ada yang senang dengan orang bunuh diri. Yang tidak ada. Pinjol. Yang pihak pinjol, waduh mati rek. Tidak bisa ditarik ini. Dia sedih bukan karena dia mati, tapi tidak bisa ditarik uangnya itu tadi.
Dia pun sedih, yang punya pinjol itu sedih juga. Semua sedih, semua tidak senang. Kecuali setan. Nah, maka apa namanya? Semoga kita diselamatkan. Jadi seberapa apapun beratnya tekanan hidup itu, karena manusia itu akan mengalami itu, tekanan hidup itu mengalami. Tapi ingatlah, orang Palestina itu tidak bunuh diri. Sahabatnya Rasul dulu pernah kena tombak, matanya keluar. Diambil, dibawa ke Nabi. Ya Rasulullah, ini gimana? Kita bawa kemana? Enggak gini, bunuh saja, bunuh saja saya. Begitu. Enggak. Ya, enggak. Orang Palestina gimana? Ada yang video beberapa hari yang lalu itu yang meninggal bapaknya, dia nangis. Aku rela ayahku syahid, tapi tolong perang ini selesaikan. Loh, begitu ada Pak. Anak kecil, tapi imannya besar. Kita tidak mesti kuat itu. Nah, sehingga mengakhiri hidup itu salah. Apapun alasannya. Kecuali misalnya ada perang ini misalnya. Kemudian ada bom yang bisa melukai banyak orang sehingga dia nutup supaya tidak kena orang banyak. Nah, itu lain ceritanya. Nah, itu dia lain. Karena dia bukan niat mateni awakku. Niatnya tujuannya apa? Supaya saudara saya hidup. Dan harapannya siapa tahu saya tidak mati. Kan ada yang kena granat itu dan masih berakhir, walaupun susahnya luar biasa. Tapi itu lain. Tapi kalau dia sengaja, gak kuat tahu, gak kuat. Bunuh diri. Susah selama-lamanya. Di dunia susah, di akhirat susah. Ya, semoga diselamatkan oleh Allah. Diselamatkan dari segala bentuk fitnah. Amin ya rabbal alamin.